Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esa Permana dari kelas MI 24, Program Studi Manajemen Informatika. Nah, oke, di sini saya akan membuat video tutorial ataupun tugas tentang studi kasus, yaitu aplikasi manajemen nilai siswa. Nah, di mana di sini ada deskripsi soalnya atau ketentuan yang harus diperhatikan, dan nanti outputnya seperti ini kurang lebih. Nah, untuk studi kasusnya, yaitu deskripsi singkatnya. Sebuah sekolah ingin membuat aplikasi sederhana untuk mengelola data nilai siswa. Guru dapat menambahkan data siswa dan nilai mereka, terus dapat melihat rata-rata nilai tiap siswa, melihat status kelulusan, bisa lulus atau tidak, dan mengedit dan menghapus data siswa. Oke, nah mungkin untuk struktur database-nya seperti ini, di mana ini ada untuk atributnya nantinya itu ada ID, ada nama, ada nilai formatif, nilai UTS, nilai UAS, dan rata-rata, dan juga status. Jadi ada 7 atribut. Nah, di sini untuk tipe-tipe datanya, lalu kita baca lagi. Buatlah sebuah program untuk menghitung rata-rata nilai siswa dari 3 mata pelajaran, yaitu nilai formatif, nilai UTS, dan nilai UAS. Jika nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 75, maka siswa dinyatakan lulus. Jika nilai rata-rata kurang dari 75, maka siswa dinyatakan tidak lulus. Dan mungkin ini seperti ini nanti untuk tampilan inputnya mungkin seperti ini. Dan ini untuk tampilan dari tabel data siswanya. Oke, untuk itu ini udah. Oke, untuk itu sekarang langsung aja kita ataupun saya merancang untuk database-nya. Di sini saya menggunakan untuk servernya itu exam. Kita arankan dulu. Nah, di sini Apache-nya itu port 10. MySQL-nya juga dijalankan. Setelah itu langsung aja kita masuk di sini. Oh ya, sebelum masuk ke localhost-nya, jadi di sini saya sudah mempersiapkan struktur folder beserta filenya, di mana ini ada file koneksi. Oke. Ini ada di folder siswa di htdocs, di web tugas web pro di htdocs ada tabel, ada folder siswa. Maaf, ada folder siswa. Nah, di dalamnya ada koneksi ke database, lalu ada folder data siswa, di mana ini untuk isinya itu ada file create, file delete, file proses, dan juga view buat nanti hasilnya. Nah, ini baru kosongan tuh, ini nggak ada isinya. Kita buka dulu contohnya. Tuh, ini benar-benar kosongan, jadi semua file kita buka dulu biar nanti kita tinggal coding aja. Oke, create-nya kita buka, ini masih kosong. Delete kita buka, sama ini masih kosong. Ada proses juga kita buka. Nah, di sini kita pakai notepad aja untuk text editornya biar lebih menantang. Oke, ini file-filenya udah dibuat dan masih kosongan. Lalu untuk sekarang kita masuk ke localhost-nya. Localhost, nah ini udah ada karena udah dijalankan tadi. Tinggal di enter. Nah, kita masuk ke phpMyAdmin-nya untuk membuat struktur database-nya. Oke, kita klik new database aja. Nah, di sini ada database namanya. Nah, ini udah ada bekas tadi folder nama database-nya latihan. Nah, mungkin di sini untuk nama database-nya data siswa aja. Bentar, coba ada ketentuan untuk nama database-nya. Database. Oh, tidak, bebas data siswa. Di sini kita create aja. Oke, kita buat tabel, misalkan di sini tabel siswa. Oke, untuk kolomnya tadi itu ada 1 2 3 4 5 6 7 entitas. Nah, di sini berarti 7. Kita create. Oke, nah di sini untuk pengisian entitas juga tipe datanya. Di sini udah ada bekasnya, nama, terus nama, terus juga di sini. Nah, di sini misalkan saya tuliskan formatif aja langsung. Lalu di sini UTS biar nggak terlalu panjang nanti. UAS, lalu rata, sama di sini status tadi kalau nggak salah. Kita lihat dulu ID, nama, nilai formatif, nilai UAS, nilai UTS, rata-rata, juga status. Oke. Untuk tipe datanya yang ID itu integer, auto increment. Oke. Ini yang ID integer, lalu lainnya auto,
sama ini null indexnya tadi primary key, ya betul, primary key. Lalu auto incrementnya diaktifkan. Kita selanjutnya yang nama itu pakai parca 100. Oh, udah ada bekerja ya, 100. Formative integer semuanya. Nah di sini float karena di rata-rata itu akan muncul nilai desimal, jadi harus float. Kalau integer itu bilangan bulat, jadi gak mungkin ada pecahan-pecahan desimal nantinya. Jadi kita pakai float. Lalu di sini status pakai parchar kalau nggak salah ini. Yap, untuk status kita pakai parchar 20 di sini. Mungkin untuk rancangan atau pembuatan database-nya udah cukup, tinggal di save aja atau di create ini. Processing request oke loading. Nah di sini udah ada untuk database-nya, udah ada ini untuk ID, nama, formatif, UTS, UAS, rata-rata sama statusnya udah ada. Berarti kita langsung aja untuk ke coding ataupun pembuatan file koneksinya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke coding ataupun pembuatan untuk file koneksinya. Di sini lumayan cukup sederhana untuk struktur file koneksinya. Bentar, ada salah teknis. Oke, kita buka dulu untuk tag PHP-nya. Salah, PHP. Oke. Lalu di sini kita buatkan variabel server name. Nah di sini diisi dengan nama server name-nya. Kalau yang tadi kan localhost, jadi masih belum diganti pakai localhost. Di koma, lalu variabel username. Username-nya untuk bawaannya itu root. Dan password, variabel password. Di sini dikosongkan aja karena memang saya belum menyeting untuk passwordnya, dan defaultnya itu kosongan passwordnya. Dan di sini yang terakhir ada database-nya. Nama database-nya tadi kalau nggak salah itu data siswa. Oke, kutip satu. Data siswa. Oke, titik koma. Lalu di sini kita buat variabel lagi. Saya buat variabel koneksi. Di sini mau bahasa Inggris connection atau koneksi itu bebas karena memang di sini itu variabel, jadi bebas sifatnya. Sama dengan mysqli underscore connect. Nah ini yang bawah connect. Oke. Lalu kurung kurawal, agak harus ekstra ini keyboardnya. Nah udah, kurung kurawal. Lalu masukkan variabel-variabel yang di sini. Oke, di sini server. Nah ini udah ada, tinggal dipanggil aja, koma, panggil lagi variabel username, panggil lagi variabel password ini, lalu terakhir kita panggil variabel db. Jangan lupa untuk titik koma di akhirnya. Nah untuk file koneksi untuk database ini cukup segini untuk intinya, tapi saya mau mengecek dulu apakah sudah berhasil terkoneksi atau belum. Kita ketikkan dulu if variabel koneksi sama dengan tidak terkoneksi, atau oh ya ini if variabel koneksi, intinya begini, koneksi tanda seru. Kalau tidak terkoneksi maka oke, kita lanjut. Di sini die aja misalkan. Jadi kalau ataupun ketika si file koneksi, si variabel koneksi ini tidak tersambung, maka semua program dimatikan. Oke, karena keyboardnya error, kita butuh bantuan. Oke, mysqli error, udah, kurung tutupnya, titik koma. Nah ini udah,
tinggal kita coba cek di localhostnya. Kita panggil dulu localhost ini caps lock localhost 10. Nah, tadi itu masuk ke folder tugas 1 web pro. Jadi kita tulis tugas 1 web pro. Nah, ini di enter aja. Nah, ini yang baru. Oke, koneksi kita buka. Nah, kalau tampilannya udah kosong atau gak ada errornya, ini udah terkoneksi, jadi tinggal dilanjut ke step ataupun langkah selanjutnya. Untuk file koneksi ini udah aman, kita langsung ke file create database. Oke, di sini saya sudah menyiapkan untuk template HTML-nya karena memang di Notepad itu gak bisa pakai template. Di sini langsung aja kita bikin formnya. Bikin juga end formnya di sini. Oke, seperti ini. Lalu ini tinggal dimasukkan elemen-elemen, atau di sini saya setting dulu untuk actionnya. Actionnya kita arahkan ke file proses.php yang nantinya untuk menghubungkan ke database-nya. Lalu metodenya kita gunakan, atau saya gunakan metode post. Nah, seperti ini. Dan sekarang tinggal bikin untuk elemen ataupun untuk diisian formnya. Nah, di sini ada nama siswa. Kita pakai input untuk nama siswa. Dan di sini untuk type inputnya yaitu teks untuk nama, pakai teks, atau kalau di database itu pakai string tipe datanya. Lalu di sini name-nya kita samakan dengan yang ada di database-nya, atribut ataupun atribut ya. Tadi sebelumnya saya sebut-sebut entitas, harusnya itu atribut. Jadi kita samakan untuk namanya itu sesuai dengan yang ada di atribut biar gak pusing juga. Di sini kita kasih name-nya nama. Lalu untuk ID-nya juga disamakan aja nama biar lebih simple juga. Oke, kita kasih BR tadi di atas. Lalu sekarang untuk selanjutnya itu form ataupun elemen untuk nilai formatif untuk inputannya. Di sini saya copy aja. Tinggal diganti aja untuk tipenya jadi number karena yang akan diinput itu nilai, nantinya akan ada perhitungan. Nah, di sini disamakan lagi untuk name-nya. Misalkan di sini formatif, terus ID-nya juga di sini formatif, kasih BR juga biar nanti kayak ke enter. Kita copy lagi, kita paste lagi di sini nilai UTS. Ini hanya sebagai label yang tulisan di paling kiri. Dan di sini untuk ID juga namanya disamakan aja. Lanjut kita kopas lagi. Di sini tinggal diganti nilai UAS. Pokoknya ini untuk name dan ID-nya itu disamakan dengan nama entitas di database-nya. Nama atribut, maaf. Dengan nama atribut di database-nya. Lalu yang terakhir kita langsungkan buat button. Karena kalau untuk nantinya status juga nilai rata-rata itu gak perlu diinput, jadi udah ada perhitungannya. Nah, di sini button simpan. Untuk tipenya submit, di sini submit ya. Dan untuk name-nya sama aja, kita klik ataupun isikan submit. Kita kopas lagi untuk satu button
lagi, yaitu untuk button batalnya. Di sini tipenya reset, name-nya juga sama reset, disamakan aja. Lalu di sini isikan batal untuk tampilannya. Oke, mungkin untuk title yang terakhir kita bebas ini untuk title, input nilai siswa misalkan. Dan ini sepertinya udah untuk pembuatan create database-nya, file create-nya kita buka. Oke, tapi masih belum muncul. Oke, baru disimpan, tadi belum disimpan jadi belum muncul. Kita coba, dan di sini udah ada, udah muncul. Untuk pembuatan file create udah selesai. Lanjut ke pembuatan file prosesnya. Oke, seperti biasa buka dulu tag PHP-nya, dan di sini kita masuk ke file koneksi. Di sini kita harus mundur satu folder. Jadi di sintaks PHP-nya kita ketikkan include, terus kutip 1.2 kali maksudnya slash, terus ketikan file koneksinya koneksi.php, tutup kutip 1, lalu titik koma. Dan di sini kita lihat di create-nya itu untuk ID ataupun namanya. Misalkan nama sama dengan name kan di file create. Nah, di sini kita buatkan dulu variabel. Jadi untuk menampung value nanti untuk inputan dari user. Oke, di sini saya perlu untuk keyboard tambahan. Oke. Nah, di sini dimasukkan juga untuk value-nya yaitu nama, lalu titik koma, dan lakukan untuk semua inputan yang akan ditampung dulu untuk value-nya. Di sini formatif, terus juga sama dalam tanda kurung sikunya juga formatif, untuk UTS sama, untuk UAS juga sama. Oke, untuk rata-rata itu kan dia ngambil dari semua nilai terus dibagi 3. Jadi di sini kita ketikkan untuk rata-rata itu variabel rata-rata sama dengan nilai formatif ditambah nilai UTS ditambah nilai UAS terus dibagi 3. Jadi nanti di sini ditanda kurungin dulu untuk pertambahannya biar nanti itu dioperasikan di awal gitu. Jadi dijumlahkan dulu baru dibagi 3. Oke, di sini saya akan buat untuk proses pengambilan keputusan untuk statusnya, yaitu nantinya lulus atau tidak lulus. Di sini kita ketikkan if rata-rata, jika rata-rata lebih dari sama dengan 75, bentar, maka agak susah, maka keterangan sama dengan atau status sama dengan lulus. Nah, else-nya berarti tidak lulus. Keterangan sama dengan tidak lulus.
Oke, oke, lanjut. Sekarang kita tinggal bikin query-nya yang akan kita tampung di variabel SQL. Nah, sebenarnya ini variabelnya bebas, tapi saya yang umum-umum aja pakai variabel SQL. Nah, di sini insert into. Nah, di sini di tabel siswa itu harus disebutkan dulu nama tabelnya. Nah, di sini insert into tabel siswa. Jangan sampai salah. Terus juga nih dalam kurungnya itu disebutkan setiap atribut yang akan diinsertkan atau yang akan diinputkan nilainya atau value-nya. Nah, di sini nama, formatif, UTS, terus UAS, terus juga rata-rata sama status. Nah, karena kalau ID itu auto increment jadi gak perlu diinputkan. Di sini ya diganti status, bukan keterangan, lalu ditutup kurung aja. Lalu kita masukkan values kurung buka. Nah, di sini masukkan nama-nama variabel yang udah dibuatkan di atas. Jadi nanti si value-nya itu ditampung di variabel mana. Nah, di sini kita diarahkan untuk nanti inputnya itu berasal dari sini gitu, dari variabel yang udah dibuat untuk sebagai penampungan data gitu. Rata-rata, oke, salah, maaf, variabel rata-rata. Terus di sini harus pakai kutip 1 ya. Jadi di setiap variabelnya itu diapit dengan kutip 1. Oke, buat file proses mungkin seperti ini. Tadi ada beberapa yang salah, kita lengkapi dan perbaiki dulu. Nah, itu udah ada beberapa yang salah. Oke, mungkin segini ini udah. Untuk file prosesnya kita lanjut ke kode file berikutnya. Oke, di sini saya percepat aja. Saya udah bikin untuk coding ataupun di file view ini, dimana di sini include-nya masukkan koneksi. Lalu ini untuk query-nya, untuk view, untuk select. Nah, di sini salah tadi, bekas ini bekas jadi select from tabel siswa. Oke. Dan di sini adalah kayak buat tabel-tabelnya, buat tampilan tabel-tabelnya ada nomor, nama, nilai UTS sampai rata-rata, status, dan di sini tagnya PHP. Dan nanti di sini kita menampilkannya itu pakai looping while. Jadi nanti selagi si record dari data siswa ini masih ada, dia terus akan melooping menampilkan datanya. Oke, untuk view kita buat seperti ini saja, dimana ini seperti biasa HTML kita butuh baris header, nama informatif, status sel ini untuk bentuknya, ada ROM-nya, dan sini ada input PHP biasa untuk mengaplikasikan ke PHP-nya. Lalu di sini ada perintah PHP-nya, SQL. Ini untuk perintah menampilkan, lalu execute value-nya, no-nya 1 di sini. Nah, di sini ada looping. Jadi while data siswa, jadi selagi data siswa ini masih ada, dia akan terus looping. Di sini untuk no-nya plus 1, jadi ini otomatis nantinya. Udah, saya rasa bisa dari ini sudah kecil status karena harus disamakan dengan yang di sini nih. Disamakan di sini, berarti ini sudah. Kita save aja dulu, lalu kita coba untuk jalankan di view-nya. Nah,
Di sini oh rata-rata oke, ada yang terlewat mungkin. Nah di sini rata-rata oke, kita refresh lagi. Nah ini udah ada, udah aman. Di sini ada yang ke input tadi kosong, kita coba hapus aja ini yang ini. Oke, nah ini tinggal satu, tinggal. Nah di sini view udah aman. Lalu kita akan tambah satu di sini, itu tombol aksi di sini, terus bisa edit. Oke, kita akan menambahkan dulu untuk yang edit. Sini misalkan kita nambah kolom lagi, kita akan di sini aksi. Di sini juga harus menambahkan TD, kita copy aja yang ini, kita copy dulu, kita paste. Nah, tapi di sini kita saja ini seperti ini, kemudian kita tarik sampai sini, sini paste, loncat. Di sini kita butuh A, left, sama dengan PHP, tanda tanya ID sama dengan PHP echo data siswa seperti ini, data siswa di koma tutup. Nah hapus, sini tutup seperti ini. Ini udah, lalu tinggal kita koneksikan ke file delete-nya di sini. Oke, file saya koneksi seperti biasa. Lalu kita bikin variable ID, di mana ini untuk menampung ID dari database-nya di entitas ID. Lalu kita masuk ke SQL. Nah di sini untuk query-nya delete from tabel siswa where ID. Jadi nanti kalau ketika ID-nya sama kita ngambil sini, maka akan dijalankan ini. Nah ini biasa branch record echo, ini cuma keterangan database kembali, dan echo harap ini untuk kembali lagi ke view PHP nya nanti. Nah seperti ini. Oke, kita coba tambah dulu aja, kita kita create dulu ini tadi berapa nih, 1 Agung, terus 7 benar kilo, kita simpan, data berhasil disimpan. Oke, nah Agung di sini masih ngurus karena memang oke, saya ini di sini itu kembali bisa ada tambah data masuk ke form. Misalkan di sini berarti di sebentar di view nya itu di tabel misalkan bisa di sini tambah data, terus akan kemana 73 70 70.
Nah, di sini tidak lulus. Oh, coba aksinya itu belum muncul. Kita lihat dulu mungkin di delete-nya itu koneksi dipakai. Ini skillnya udah benar sih, labelnya udah. Kita coba beri di view. Oh, ininya belum dikasih kutip, teman-teman, belum dikasih kutip berarti di sini. Betul, ketik tadi sih salah-salah. Di sini kasih kutip, terus di sini pakai ini lagi. Nah, seperti ini. Kita coba lagi refresh. Nah, ini udah ada. Kita coba hapus untuk yang Andi. Data berhasil dihapus kembali. Nah, ini udah aman seperti ini crudenya. Oke, mungkin untuk di studi kasus kali ini saya cuma hanya bisa membuatkan tutorial untuk menambahkan data siswa, terus melihat rata-rata, menampilkan data gitu, dan status juga untuk menghapus doang. Kalau untuk mengedit saya masih belum menguasai, masih belum paham. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.